Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Kota Balikpapan. Kembali lagi kami podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Pada hari ini saya Dr. Nurina Aryani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, mengundang ID Cabang Balikpapan yang diwakili oleh Dr. Lulu Kumala. Assalamualaikum Dr. Lulu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik ya dok. Ramadannya tetap semangat ya dok ya. Tetap semangat. Seperti semangatnya Dokter Ani. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Dokter Ani. Iya. Di cabang Balikpapan sudah diundang di podcast Dinkes Balikpapan. Ya, tentunya di sini kita mau sharing, mau ngobrol hal-hal yang bermanfaat tentunya. Iya, insya Allah dokter. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrol santai, tapi insya Allah penuh manfaat ya, tentang tips nyaman berpuasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk itu dokter, Iya. jadi kita sudah undang nih. Wah. Ada dokter yang sudah nggak asing lagi, terutama Iya, untuk betul. ibu-ibu hamil. Iya, dokter. Di sini sudah ada Dokter Yulia Putri Permatasari, spesialis obstetrik ginekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Ani dulu undangannya. Apa kabar Dokter Yulia? Alhamdulillah sehat Sehat ya, ya, masih dok, ya. berpuasa. Iya dok. Terima kasih Dokter Yulia yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami, kepada kita, kepada sahabat sehat Kota Balikpapan, terutama ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui yang ada di Kota Balikpapan. Nah, dokter, di bulan Ramadan ini tentunya kita ingin memaksimalkan ibadah Ramadan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Iya, betul. Tetapi ibu hamil dan ibu menyusui ini kadang galau dok, gundah mereka ya. Bingung gitu ya. Iya betul dok, mereka itu ingin berpuasa tetapi ragu-ragu aman enggak ya puasa ini untuk saya maupun buah hati saya. Mohon penjelasannya dokter. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang seperti ibu bilang tadi ya, banyak konsultasi. Gimana nih dok, saya hamil, menyusui, apakah saya boleh berpuasa? Sebenarnya di bulan Ramadan kewajiban ya bagi seluruh umat Islam, kita pasti berusaha untuk berpuasa, beribadah ya di bulan penuh berkah ini. Cuman memang secara ibu hamil dan menyusui kan memang juga diberikan dalam pandangan Islam keringanan ya, apabila memang terdapat kelemahan pada ibu hamil atau menyusui dan kekhawatiran, dia dibolehkan untuk berpuasa. Nah, sedangkan bagaimana diperbolehkan untuk tidak berpuasa, jadi diringankan gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi keilmuannya? Sebenarnya berpuasa pada ibu hamil itu aman, tetapi ada tentunya syarat-syarat yang harus kita penuhi ya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada 3 syarat utama. Yang pertama, 1, ibu dan bayi sehat gitu ya. Lalu yang kedua, tidak ada gangguan asupan nutrisi bagi ibu dan janinnya atau ibu yang sedang menyusui bayinya. Lalu yang ketiga, tidak ada tanda-tanda bahaya. Ya, jadi apa sih dok tanda-tanda bahaya? Ya biasanya pada saat berpuasa yang dikhawatirkan ada dehidrasi ya, apabila kecukupan ibunya tidak lengkap gitu ya, minumnya kurang, atau misalnya ada hipoglikemi atau gula darah yang menurun. Ya misalnya juga tadi ibunya sahurnya kurang, berbukanya kurang gitu. Belum lagi pada trimester pertama biasanya ada emesis, mual, muntah. Nah ya seperti itu kan ada gangguan ya, ada tanda bahaya. Lalu yang ketiga ada gangguan asupan nutrisi. Nah jadi misalnya ibu ngerasa nggak ada masalah dia berpuasa, tetapi berat badan pada saat kontrol tidak naik gitu ya. Betul. Jadi wah berarti ibunya nih asupan nutrisinya ada gangguan. Kadang-kadang kan macam-macam penyakitnya ya. Jadi ya kita seperti ada preeklamsi, ada diabetes gestasional, itu kan macam-macam ya. Nah jadi itu salah satu tanda bahayanya. Lalu yang terakhir ya tentunya ada gangguan pada janinnya. Jadi bagaimana perkembangan janinnya pada saat pemeriksaan, bagaimana air ketubannya gitu, bobot janinnya bertambah atau tidak. Pada ibu menyusui sama gitu ya, bagaimana produksi ASI-nya gitu, si bayinya berat badannya bertambah atau tidak. Nah jadi itu semua yang tentunya harus kita perhatikan untuk memutuskan ibu ini aman atau tidak untuk berpuasa. Tapi yang ibu menyusui dokter mohon izin, kan biasanya
umur bayinya 0 sampai 6, 6 sampai 12 gitu kan mungkin Ya, ini terkait sama ASI eksklusif ya. betul. Nah, jadi memang asupan nutrisi pada bayi yang masih ibu yang menyusu ASI eksklusif itu bayinya tuh 100% adalah ibunya. Iya, dari ibu. Jadi dari ibunya. Jadi memang sebaiknya disarankan tidak berpuasa untuk ibunya, ya. Karena akan ya puasa juga anaknya. Nanti anaknya haus, lapar kan, sedangkan dia masih bayi, tidak ada kewajiban untuk berpuasa gitu ya. Jadi si ibu sebaiknya tidak berpuasa karena memang bisa mengganggu produksi ASI-nya. Tetapi lain cerita apabila dia memang si ibu sudah mulai menyapih anaknya ya, atau mungkin sudah ada asupan lain, jadi sudah lepas dari ASI eksklusif, misalnya sudah 1 tahun lebih. Nah, itu boleh saja sebenarnya ibu yang berpuasa, tapi tetap kecukupan nutrisi dan air cairan itu tetap harus dijaga, tetap seimbang ya. Dan ada hal penting yang perlu diingat juga, bahwa kan walaupun semua nanti dibilang dokternya iya sehat segala macamnya, tetapi itu balik lagi ibu tanyakan ke diri sendiri. Karena tiap indikatornya ibu dan keluarganya, dan bukan dokter yang sama ibunya setiap hari gitu ya. Dan setiap hari tidak ideal, tidak setiap hari itu ideal gitu. Kadang-kadang ya ada aja kesiangan sahur gitu kan. Jadi ibunya udah keroncongan jam 10 pagi, ya sudahlah berbukalah gitu kan, jangan dipaksakan. Pekerjaan rumah Betul. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya betul-betul kuat atau enggak ini gitu. Terus yang kedua ya itu tadi ya, 9 bulan masa kehamilan itu kan merupakan masa yang krusial gitu ya untuk si janin nanti di kehidupan masa datangnya gitu ya. Jadi ada penelitian, ada hipotesis Barker itu ya tentang developmental origin of health and diseases (DOHAD). Jadi bagaimana masa kehamilan itu dan nanti neonatus itu akan mempengaruhi pada saat dewasa nanti anaknya, baik kesehatan maupun penyakitnya. Iya, jadi misalnya ibu hamil yang selalu kekurangan nutrisi ya gitu, nanti anaknya pada saat dewasa resiko terjadi peningkatan sampai penyakit kardiovaskular yang meningkat gitu ya, penyakit diabetes ya, itu semua sangat berpengaruh. Dan tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga berpengaruh gitu loh. Makanya ibu hamil tuh harus bahagia, harus kukuh ya bawaannya ya. Nah, jadi itu semua yang harus kita perhatikan. Dan juga setiap kehamilan kan berbeda. Kehamilan itulah kondisi yang unik ya, antara anak pertama dan anak kedua saya ya beda saya hamilnya gitu ya. Atau antara tiap ibu misalnya dokter dulu, wah kalau hamil strong aja dia, wiri kemana-mana strong gitu ya. Tapi mungkin dokterannya pada saat hamil, aduh bawaannya lemas gitu ya. Atau ada mungkin suka ada ngeflag kadang-kadang pada ibu hamil awal-awal ya. Nah itu kan tentunya jauh berbeda. Jadi di harus diingat gitu, kembalikan kepada ibu harus menanyakan 3 itu ya. Bertanya pada diri sendiri, terus tiap kehamilan itu tadi ya saya bilang tadi unik ya kondisinya. Jadi jangan samakan si A dan si B gitu kehamilannya. Jangan samakan anak pertama dan anak kedua, anak ketiga, itu pasti berbeda. Dan ya itu tadi, pikirkan masa depan anak generasi berikutnya, jauh pikirannya ke depan gitu ya. Jadi sebelum memutuskan puasa memang betul-betul harus tahu bahwa harus ada support sistem gitu ya, bahwa si kondisi ibu ini tetap fit selama menjalankan puasa Ramadan. Menarik ini dok. Jadi kalau kita lihat berarti oke deh, ibu tuh pada saat memutuskan mau berpuasa atau tidak kan tadi sudah ada ada indikator-indikatornya ya, tanda-tandanya atau apa. Nah, kalau pada saat kita mau berpuasa sudah memutuskan nih, oke deh, tahun ini Ramadan kali ini saya berpuasa. Tentunya karena kondisi khusus pasti butuh juga persiapan ya. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh syarat kegiatan dengan ibadah dan juga kegiatan sehari-hari juga tidak lepas ya. Tetapi ibu-ibu yang masih bekerja juga kan bisa juga. Apa persiapan yang khususnya dokter kalau untuk ibu-ibu? Persiapan khusus ya. Jadi sebenarnya persiapan itu yang pertama mungkin bagi awam ya konsultasi ya ke dokter. Tanyakan dulu ke dokternya apakah dia ada kondisi khusus ya, seperti itu tadi dalam kehamilan kan macam-macam ya kondisi khusus. Apabila sudah dari dokternya dinyatakan ibunya sehat, oke Bu, silakan menjalankan ibadah puasa. Nah itu sudah pertama ya, berarti udah aman ya, lampu hijau boleh berpuasa. Nah sekarang kan ke aktivitas ya, jadi keseharian kita itu kan 3 ya, pola makan, pola tidur, dan aktivitas ya. Pada saat ibu hamil berpuasa ya tentunya harus betul-betul dijaga aktivitasnya, jangan terlalu berat ya, maksudnya santai.
Tapi santai itu bukan berarti ya tidak bergerak gitu loh. Karena hamil kan bukan penyakit ya. Jadi ya kita lakukan aktivitas seperti biasa, tapi Ramadan ini kita jalankan dengan lebih tenang ya, lebih tenang gitu ya. Kayak kemerongsong gitu. Ibadah ya dijalankan misalnya di rumah saja ya, tidak ikut berkerumun di masjid misalnya, tidak sampai malam ya mengganggu sampai begadang pola tidur gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi dia pekerjaannya sebaiknya dibatasin ya. Mungkin kan ada kebijakan-kebijakan juga kalau pada ibu-ibu yang bekerja, biasanya pada bulan Ramadan pulangnya lebih cepat. Bisa ada kebijakan seperti itu ya Bu ya. Nah juga di rumah misalnya kalau dilihat ibunya kewalahan ya mungkin ada support system dari keluarga, atau asisten rumah tangga gitu ya. Suami ya. Betul sekali ya. Ini lebih menekankan ke suami ya, harus suami siaga. Suami Betul siaga. Ibu Ani. Di garis bawahi ya. Suaminya yang masak sahur ya Bu ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi aktivitas bukan dibatasi, cuman dilakukan dengan lebih ringan gitu ya, lebih tenang gitu, tidak berlebihan gitu. Begitupun juga dengan olahraga, boleh sebenarnya boleh. Tetapi ya bukan memungkinkan. Jadi tapi ya pilihlah misalnya habis subuh ya, dimana belum panas banget tapi sudah ada cahaya matahari gitu kan. Ya jangan udah siang terik berpuasa olahraga. Ya kan cari masalah ya, cari dehidrasi aja gitu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya masih boleh. Jadi olahraga pun dalam yang low impact ya, yang ringan kayak jalan santai tiap hari, atau misalnya nggak tiap hari, maksud saya misalnya 2-3 kali seminggu aja gitu ya. Cukup. Apalagi misalnya ibu yang sudah terbiasa olahraga ya, jangan juga jadi berhenti gitu ya, tetap tapi intensitasnya ringan. Sebaliknya ibu yang nggak pernah olahraga jangan juga langsung mau moro-moro olahraganya berat gitu, mau langsung lari sepeda ya nggak boleh gitu ya, harus bertahap gitu. Jadi dari pola aktivitas seperti itu. Lalu ya itu tadi pola tidur ya, yang saya waktu tidurnya itu ternyata mengatur waktu tidur. Jadi ya kita sebagai umat muslim ya tetap memang kan ibadah tidak hanya dari puasa ya, jadi dari tadarus, dari sholat gitu ya. Tetapi kan itu bisa dikondisikan sebenarnya, tidak harus kita terus bergadang gitu, enggak kan ya. Jadi seperti biasa sholat maghrib, sholat isya, taraweh ya, tadarus sebentar. Sebenarnya jam 9, jam 10 udah bisa tidur kan, gitu ya. Menyiapkan sahur dari malam supaya tidak kelabakan nanti pas bangun sahur. Itu ya, jadi pola tidurnya tuh diatur, jadi sudah disiapkan dari malam kan. Jadi bangun sudah nyetel jam 3 kan cukup tuh, dari jam 10 sampai jam 3 pola tidurnya. Bangun, menyiapkan sahur, makan sahur ya. Jangan langsung tidur lagi karena nanti biasanya ada ibu hamil kan ya. Jadi paling nggak beri waktu setengah jam kalau mau tidur lagi gitu ya. Beri waktu setengah jam, jadi tidak terlalu begah, baru boleh tidur lagi minimal itu ya. Atau ya tidak maksudnya bersantai aja gitu, nggak tidur ya. Bisa sambil beribadah, bisa lanjut mau terus keluar rumah, jalan sebentar 10-15 menit, balik lagi, terus mau istirahat lagi kan bisa. Nah jadi jangan sampai pola tidurnya rusak juga gitu ya. Seperti itu. Lalu yang paling penting, nah ini pola makan. Pola makan itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya pada buku KIA kita ini kan ya, di halaman 19 itu udah tercantum ya bagi yang tidak berpuasa tapi ya. Nah sebenarnya bagi yang berpuasa kan sebenarnya dirubah aja dari makan siang itu diganti ke malam jadi ya. Cuman pada ibu hamil, terutama yang sudah hamil besar, itu kan memang nggak mungkin ya langsung makan besar semuanya pada saat jam buka, selama berbuka. Jadi ada tipsnya. Ini porsinya kecil-kecil tapi sering. Gitu. Sering. Nggak langsung kalap gitu. Semua ditelan. Nah, asupan nutrisinya juga harus betul-betul diperhatikan. Jadi misalnya kita berbuka katanya dengan yang manis ya, tapi ya jangan yang manis buatan, kalau bisa manis alami dari buah-buahan. Tetap diperhatikan. Jadi ya tetap nggak apa-apa, sunnah ya pakai kurma gitu kan. Setelah itu minum air putih. Lalu pilih makanan-makanan yang memang karbohidrat, misalnya karbohidrat kompleks. Jadi itu bisa kita dapatkan dari nasi merah, dari gandum, oatmeal, dan itu kan lebih ringan ya. Jadi pada saat berbuka itu lebih ringan gitu loh. Jadi pilihlah yang seperti itu. Lalu juga kecukupan protein ya. Jadi karbohidrat, protein itu harus
baik karena itu adalah untuk bobot si janin, untuk ibu gitu ya. Makronutrisi itu kan karbohidrat, protein, lemak ya. Nah jadi itu semua harus dipenuhi dan porsinya harus memang disesuaikan, sedikit-sedikit tapi sering, dan pilih komposisi yang sehat gitu. Dan nggak lupa sayur sama buah-buahan ya, karena kan itu bisa mencegah konstipasi, begah itu tadi ya. Tapi dibikin dalam bentuk misalnya yang ringan, karena kan namanya makan buah itu banyak ya. Susah enak gitu kan. Trimester pertama juga begitu kan, cepat mau muntah gitu ya. Jadi kalau serat-serat kasar biasanya langsung keluar. Nah jadi mancing gitu kan. Nah jadi dibikinlah jus gitu ya, pakai juicer, ditambahkan susu, kan sudah sangat bergizi, ada lemak di situ, ada serat di situ gitu ya. Menarik ya. Dan rasanya enak gitu, dan banyak buah lokal gitu kan ya. Iya. Semua masuknya. Betul. Jadi cara pengolahan dan komposisi itu sebenarnya bisa diatur gitu. Jadi misalnya buah wortel aja setengah kilo ya, cuma jadi 1 gelas kalau pakai juicer. Cuman sekali minum aja. Nah jadi sebenarnya itu di cara pengolahan dan mengganti komposisinya dengan yang lebih sehat, itu aja. Kalau air putihnya dokter, biasanya kan? Ya betul. Air putih cairan itu nggak boleh ketinggalan ya, karena gitu banyak menyebabkan jadi kadang ketuban berkurang gitu. Jadi ya pengaruh sekali. Jadi kemarin aja ada pasien ya seperti itu ya, nggak ngerasa kenapa begitu ya. Ketubannya kok nggak kurang bu, ibu minumnya sedikit ya. Iya dok, berapa? Kayaknya 1 literan aja deh dok buat sahur sama buat apa, boleh ya. Jadi itu nanti berpengaruh. Jadi paling enggak itu 2,5 liter lah ya, 2 liter sampai 3 liter. Jadi harus dicatat sih kalau misalnya ibunya memang suka yang lengah istilahnya ya, harus diatur sedikit gitu ya jadinya. Nah mungkin sudah disiapkan ya porsinya. Sekarang kan ada ya. Nah betul-betul tumbler cantik itu ya. Nah itu kan sudah ada yang 2 liter. Kalau misalnya nggak mau repot nyatet bikin food diary ya tinggal diisi aja 2 liter tuh dari buka sampai sahur harus habis. Kadang-kadang tuh ya bagi ibu yang udah terbiasa minum ya 2 liter tuh cuman dari berbuka sampai mau tidur gitu, udah ngisi tumbler lagi dia. Nah itu contoh yang sehat ya. Cuman kadang-kadang ada juga, aduh dok saya bolak-balik pipis dok, ya itulah ceritanya ibu hamil kan ya. Jadi ya tinggal memang balik ke diri sendiri, harus diatur gitu. Jadi kecukupan cairan itu sangat-sangat penting. Menarik tadi dokter. Kan tadi dokter ada pasien yang pada saat kontrol kelihatan air ketubannya berkurang. Ini kontrol pada saat ibu dalam berpuasa itu juga sangat penting ya dok ya. Oh iya, sangat penting. Amannya. Betul, makanya itu dan juga menunya tadi juga jumlah penyajiannya juga mempengaruhi juga bahwa tidak harus karat ya pada saat berbuka, tapi jumlahnya sedikit-sedikit tapi sering ya, dan harus pokoknya ada semua ya, jadi karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya, serat, sayur dan buah-buahan, dan susu, vitamin hamil tetap diminum ya, juga cairan minimal 2 liter gitu. Kayak saya suka lupa mungkin butuh juga tuh botol yang sudah besar gitu ya, biar nggak lupa gitu. Betul. Iya. Dokter, ini mohon izin nih. Jadi kalau sudah agak cerah, ternyata ini kemarin ada titipan pertanyaan nih dari ibu-ibu kader dari warganya ini dokter. Salah satunya begini, dokter saya mau nanya, saya hamil 8 bulan dan sedang menjalani puasa, tapi kok gerakan janin saya kok berkurang dibandingkan pada saat sebelum puasa, apakah ini aman? Oke. Gerakan janin berkurang ini sebenarnya kan termasuk ke dalam yang awal tadi ya, tanda bahaya ya. Tanda bahaya ini yang terkait dengan gangguan pada janin ya. Gangguan pada janin ya, salah satu indikatornya itu tadi gerak janin berkurang ya. Jadi gimana misalnya ibu bisa menghitung apabila dalam 2 jam dihitung
tapi dipilih juga waktunya. Jadi ibunya kan biasa tahu ya gerakan janin paling seringnya kapan dia, pada saat, karena kan janin ada kayak seperti pola bangun dan tidurnya juga dalam kandungannya. Jadi misalnya dia aktifnya di malam hari, ya ngitungnya pas dia aktif gitu ya. Jadi dihitung apakah ada 10 gerakan minimal dalam 2 jam. Jadi gerakan ya, dalam 2 jam ya minimal ya. Nah, jadi kalau dalam 2 jam ibunya nunggu-nunggu nggak sampai 10 gerakan, ya itu udah berkurang gerakan janinnya. Sebaiknya langsung memeriksakan diri ya ke dokter, ke pelayanan kesehatan terdekat gitu ya, untuk mengetahui bisa apakah ke puskesmas ya dok ya? bisa ke puskesmas dahulu gitu, atau mau langsung ke rumah sakit ya juga nggak apa-apa ya. Nanti biasanya dilakukan monitor gerak janin, dilakukan USG. Jadi bisa kita lihat apakah memang ada kelainan pada janin, air ketubannya bagaimana, apakah ada perkembangan janin yang terhambat ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari dokternya dikatakan oh iya begini, misalnya ibu ada berkurang janinnya, sebaiknya ya tidak berpuasa ya. Jangan nafsu beribadah. Jangan nafsu, betul. Ini ya, Tadi ingat tadi ya, periode krusial kita 9 bulan itu. Jadi harus betul-betul ibunya aware, nggak hanya buat dirinya aja, tapi ya buat janin yang dikandungnya. Jadi ingat lagi nanti misalnya sudah membaik, ya betul, mungkin flashback lagi pola makan saya gimana ya, mungkin tetap ada evaluasi ya misalnya ternyata pertumbuhan janinnya kurang karena ibunya berpuasa misalnya ya. Jadi evaluasi apakah mungkin pola makan ibu tadi cukup tidak, karbohidrat, proteinnya bagaimana, dia protein hewani apa nabati ya. Karena yang paling bagus untuk perkembangan itu kan hewani ya. Jadi dari daging, dari ayam ya, telur, ikan. Nah, ikan selain protein juga dia ada lemak tak jenuhnya. Sangat bagus perkembangan otak janin gitu ya. Untuk ibu menyusui juga sangat bagus. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan-jangan ya kurang ya. Lemak juga kurang mungkin. Lemak-lemak yang baik adalah lemak tak jenuh ya. Biasanya pada buah-buahan kayak alpukat, biji-bijian gitu, lemak ikan tadi ya. Jadi ya itu yang dibikin pada menu puasa gitu maksud saya ya. Jadi berbuka misalnya dengan alpukat, dikasih susu gitu ya, jus seperti itu tadi, pilihan-pilihan daging yang sehat ya, yang tanpa lemak jenuh misalnya kan bagiannya, misalnya kayak pada ayam di bagian dada gitu ya. Seperti itu mungkin diperhatikan lagi pola makannya dan konsultasikan ke dokter. Oke. Alhamdulillah ya. Ini sudah dari tadi ya, syarat-syarat manfaat insya Allah ya yang diberikan sama Dokter Yulia ya. Betul, insya Allah. Kita nih sebelum closing nih Bu Ani mungkin ada take home message dokter. Ini biar tidak lupa di garis bawah ya para pemirsa. Ya mungkin take home message-nya tips-tips nyaman berpuasa ya. Sebenarnya tidak ada ibu hamil itu sebenarnya boleh berpuasa, tapi ya itu tadi pada ibu hamil yang sehat ya, keadaan kondisi ibu dan bayinya sehat itu boleh berpuasa untuk ibu hamil. Sedangkan pada ibu menyusui memang itu dikaitkan juga dengan usia janinnya, apakah dia masih eksklusif atau tidak ya, karena ya berpuasa itu dapat menyebabkan menurunnya nutrisi ya pada janinnya gitu ya. Memang bukan makronutrisi, mikronutrisi biasanya, dan produksi ASI-nya juga bagaimana ibunya harus mengukur apabila merasa dengan berpuasa produksi ASI-nya berkurang ya kan nanti bayinya jadi disapih ya, jadi kasihan. Nah, jadi tetap harus dipikirkan usia bayinya juga. Jadi kalau udah sudah tidak ASI eksklusif lagi ya mungkin boleh sudah berpuasa ya, terutama apabila sudah di atas 1 tahun. Tapi kalau masih ASI eksklusif, lalu asupan nutrisi janinnya masih belum bervariasi ya, masih mengandalkan ibunya, sebaiknya tidak berpuasa. Begitu dok. Gitu ya, jadi itu untuk ibu hamil dan menyusui. Lalu yang terakhir, bagaimanapun ya, dalam Islam kan ibu hamil dan menyusui itu diberi keringanan ya. Jadi kadang-kadang walaupun kata dokternya, oh ini sudah normal ya, bagus, sehat, cuman kan kondisi keseharian itu berbeda gitu ya. Jadi kadang ada kondisi yang tidak ideal, misalnya sahur tadi kesiangan, makannya sedikit, minumnya kurang. Nah, itu udah harus sadar diri ya, bahwa dalam Islam pun diberi keringanan gitu. Kalau ibunya merasa khawatir khawatir terhadap dirinya maupun terhadap bayi yang dikandungnya ya, boleh membayar puasa dengan mengqada atau membayar fidyah kan. Jadi ya sebaiknya dilakukan aja gitu loh ya, konsultasikan aja dengan dokter.
Dan apalagi kita di masa pandemi gini, semua ya harus jaga kesehatan. Nggak hanya ibu hamil, nggak hanya ibu menyusui, semua harus jaga kesehatan. Jadi tetap prokesnya ya, tetap cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Lalu jangan lupa vaksin. Ibu hamil udah pada vaksin atau belum ini? Udah booster atau belum ini? Nah kayak gitu kan, karena kita nanti mau lebaran ya, nanti ada yang mudik gitu kan. Iya, jadi termasuk populasi yang rentan kan ibu hamil ini. Jadi ya sama prokes, sama masa pandemi Ramadan ya kita tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan. Ya itu mungkin pesan terakhir ya, take home message-nya. Iya, terima kasih banyak nih ilmunya Dr. Yulia. Sama-sama, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita pada pagi ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagi ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga ilmunya ini bisa diterapkan oleh keluarga. Bahwa keluarga di rumah bisa mensupport untuk ibu hamil dan ibu menyusui, begitu ya Dok? Ya, betul, penting sekali ya support system ya. Nah, demikianlah podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yulia yang telah bersedia hadir dan memberikan ilmunya kepada kami, kepada pemirsa, kepada sahabat sehat Kota Balikpapan semuanya. Ya, sama-sama, terima kasih dokter. Terima kasih juga kepada Dr. Lulu yang mewakili ID cabang Kota Balikpapan yang telah bersedia untuk berkolaborasi. Kami yang berterima kasih udah diajak berkolaborasi. Siapa tahu next bisa bergabung. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi ya dokter dengan tema lain yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Apalagi ruangannya nyaman begini dokter. Betah di sini. Betah ya di sini. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada tim yang telah mempersiapkan acara ini dengan maksimal, dan insya Allah semua yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Baiklah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami moderator berdua dengan Dr. Lulu mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.